Materi IPA, kelas 7 semester 1, suhu, kalor, dan energi di sekitarku. Pada pertemuan ini, kita akan belajar bersama-sama tentang perpindahan kalor. Ya, mari kita simak bersama-sama ya. Perpindahan kalor. Kalor selalu berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, karena kalor itu panas ya, berarti panas pasti berpindah panas itu dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Ya, itulah konsep dasar perpindahan kalor. Cara perpindahan kalor ya, itu ada 3 macam. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Ya, masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, kita akan pelajari satu persatu ya. Yuk kita sama-sama lihat. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ya. Nah, kalau yang partikelnya tidak bisa pindah, itu hanya terjadi pada zat padat. Ya, perpindahan kalor dengan cara ini ya hanya bisa terjadi pada zat padat, ya, terutama logam. Karena jarak partikel-partikelnya sangat-sangat rapat kalau logam. Ya, kalau yang zat padat yang lain ya lebih renggang sedikit, tapi masih tetap partikelnya tidak bisa pindah ya. Zat padat yang baik menghantarkan kalor ya, yang bagus menghantarkan kalor itu disebut konduktor. Contohnya ya semua jenis logam. Ya, baik itu besi, aluminium, kuningan, baja, tembaga dan sebagainya. Itu semuanya masuk konduktor. Ya, sedangkan zat-zat padat yang tidak menghantarkan kalor dengan baik ya, yang tidak panas-panas gitu ya, yang lama panasnya ya, itu contohnya adalah ya zat yang berpori ya seperti jerami, ya kapuk, gabus ya dan sebagainya, itu isolator. Ya, zat-zat non-logam, kayu, kaca, kertas dan sebagainya. Ya, itu juga isolator ya. Itu agak lama ya menghantarkan kalor dengan cara konduksi, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Bisa, cuma lambat. Ya, kalau konduktor jelas cepat sekali ya. Ya, oke. Nah, ini adalah alat yang menunjukkan perbedaan daya hantar berbagai zat padat. Ya, ada dua model ya, tapi dua-duanya namanya sama ya, alat Ingenhousz. Ya, jadi itu ada logam-logam yang berbeda ya, berbeda jenisnya. Ya, itu ya dilihat siapa yang lebih cepat menghantarkan panas ya secara konduksi ya. Sekarang konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Ya. Nah, partikel-partikel zat yang bisa pindah tempat itu hanya pada zat cair dan gas saja. Kalau zat padat nggak bisa pindah partikelnya. Sehingga konveksi itu dapat berlangsung pada benda cair dan gas saja. Ya, jadi perpindahan kalor secara konveksi itu hanya pada cair dan gas ya, padat nggak bisa ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh peristiwa konveksi ya atau aliran konveksi. Ya, pada saat cair kita lihat ya, pada bagian dipanaskan ya, saat cairnya naik ke atas ya. Nah, mengikuti itu ya gambar arah panahnya. Nah, bagian yang dinginnya bagian atas dia akan turun ke bawah. Sehingga terjadilah aliran konveksi. Nah, pada gas juga sama ya, pada gas juga sama. Perhatikan itu kalau terjadi kebakaran ya, itu udara panasnya naik ke atas.
ya naik ke atas dan udara dinginnya turun ke bawah. Ya sehingga kalau ada kebakaran ya itu kita lebih aman kalau jalannya menunduk ya atau ya merangkak ya karena tidak terkena ya udara panasnya ya. Nah, itu adalah aliran konveksi baik di zat cair maupun di gas. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Jadi radiasi ini nggak pakai zat perantara, nggak perlu zat padat, nggak perlu cair, nggak perlu gas. Langsung, ya langsung. Ya. Nah, perpindahan kalor dengan cara ini, ya itu dapat berlangsung pada ya ruang yang berisi gas saja karena dia bisa lewat ya di antara gas itu dan juga ruang hampa udara ya jelas nggak ada gasnya ya hampa. Nah contohnya adalah perpindahan panas dari matahari ke bumi ya dari matahari ke bumi kita tahu ya di ruang angkasa itu tidak ada gas ya itu ruang hampa udara ya tetapi panasnya radiasi panasnya bisa sampai ke bumi. Nah itu adalah contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Masih tentang radiasi, ya, di mana ya benda-benda yang memiliki permukaan hitam dan juga kusam ya atau doff gitu ya kalau bahasa sekarang ya itu ya merupakan pemancar dan penyerap kalor yang baik ya. Jadi kalau kalau kita malam hari ya kita pakailah ya baju berwarna hitam ya karena itu bisa menyerap panas ya menyerap kalor sehingga badan kita tidak terlalu dingin kalau di luar ya. Nah permukaan putih dan yang mengkilap ya itu melakukan pemantul kalor yang baik ya sehingga kalau siang-siang dianjurkan menggunakan baju yang berwarna putih ya atau warna terang supaya kalornya tidak terserap ya lewat baju ya, sehingga badan kita tambah panas gitu ya. Nah mengkilap juga sama memantulkan kalor tapi ini tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan karena apa? Karena memantulkan kalor berarti kena ke sekeliling kita ya kena sekeliling kita ya sehingga ya itu bisa menjadi orang lain jadi panas ya atau jadi silau ya karena pemantulan kalor dan juga termasuk cahaya juga gitu ya. Ya bahkan ada juga yaitu bangunan yang dibuat dari permukaan yang mengkilat kaca itu ternyata setelah beberapa tahun pohon yang di dekat bangunan itu mati. Ya kenapa? Karena ternyata pantulan panasnya itu mengenai pohon itu sehingga lama-kelamaan ya mati kan terlalu panas suhunya. Ya itu bahayanya ya pemantul kalor itu ya. Buat kita penggunanya baik tapi buat yang sekitarnya kurang baik. Ya makanya ya baju putih saja ya permukaan yang putih saja nggak usah ditambah lagi mengkilap gitu ya. Nah, ini perbedaan antara ya konduksi, konveksi dan radiasi. Ya, perhatikan. Kalau konduksi itu merambat melalui bendanya. Kalau konveksi itu dia panasnya naik ke atas. Kalau radiasi ke segala arah, termasuk ke samping tanpa bantuan benda. Ya, itu gambar kiri. Nah, gambar kanan juga sama. Konduksi, ya mencegah konduksi kita pakai pegangannya yang isolator supaya nggak panas ya. Nah, konveksinya apa? Nah, itu air yang dipanaskan lama-lama mendidih ya. Nah, itu konveksinya. Radiasinya ternyata selain panasnya itu dipakai untuk mendidihkan air, juga kita di dekat kompor juga terasa panas juga itu akibat radiasi panas dari kompor ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasi. Ya, alat yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Di sini ada dua. Yang pertama ada termos. Ya, termos itu ada tutupnya dari plastik. Ya, terus juga permukaan dalamnya itu dari permukaan yang mengkilap ya, biasanya pakai aluminium ya.
atau nikel ya yang mengkilap, silver ya, warna silver ya. Terus juga di antara botol dengan bagian dalamnya itu ada ruang hampa udara. Nah, terus satu lagi yang di sebelah kanan itu setrika ya. Setrika juga memanfaatkan konsep perpindahan kalor ya. Kita lihat penjelasan satu persatu. Termos mempunyai dinding rangkap yang berlapis perak di dalamnya ya untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ya. Nah, tutup termos dibuat dari bahan isolator mencegah konduksi. Ruang di antara kedua dinding diberikan ruang hampa di vakum ya, ruang hampa untuk mencegah konveksi ya. Jadi itu ya, jadi kalau salah satunya rusak ya termos kita tidak berfungsi baik lagi. Sekarang setrika ya. Setrika listrik dibuat dari logam. Bagian utamanya berupa elemen pemanas ya, itu yang akan menghantarkan panas ya ke bagian bawah setrika. Ya, pegangannya sengaja dibuat dari bahan isolator, misalkan kayu dan ebonit. Supaya apa? Supaya waktu kita pegang ya nggak panas gitu ya. Nah, panas yang dihasilkan dapat dipindahkan pada pakaian yang disetrika dengan cara konduksi ya, ditempel langsung setrikaannya ke pakaiannya ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, perpindahan kalor terjadi dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, itu yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Nah, sekarang tugas mandiri, ya, tugas kamu. Yang pertama, jelaskan mengapa perpindahan kalor secara konduksi hanya dapat terjadi pada zat padat saja, tidak bisa pada zat cair atau gas. Ya, jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Oke? Yang kedua, tugas yang kedua, jelaskan mengapa saat terjadi kebakaran muncul angin. Ya, selalu kalau ada kebakaran pasti muncul angin. Ya, sehingga api cepat menjalar ke sekitar lokasi kebakaran. Nah, jadi ke sekelilingnya. Ya, itu biasanya kalau kebakaran hutan cepat sekali ya, karena anginnya cepat ya dan menyambar pohon-pohon di sekitarnya. Nah, kenapa kok bisa muncul angin? Nah, itu kamu jelaskan ya. Kamu bisa cari informasinya di internet ya. Oke? Ya, ataupun juga di buku-buku sains ya. Semangat belajar ya, tugas dikerjakan ya dengan baik. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?